وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Pada bacaan wa ayah ada hamzah bertemu dengan alif, maka di sini mad badal. Apabila ada huruf hamzah datang setelahnya huruf mad, baik itu waw, alif ataupun ya, maka kita namakan dengan mad badal. Panjangnya 2 harokat. Wa ayah. Kemudian wa ayatul lahumu, pada lafal tul lahumu di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Lam termasuk huruf idgham bila gunnah, maka kita namakan dengan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah artinya tanpa gunnah. Maka dia masuk saja ke lam, dan di sini idghamnya idgham kamil. Wa ayatul, langsung. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Maka di sini lahumul ketemu hamzah termasuk huruf alif lam qamariyah atau huruf qamariyah, maka di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah. Ardu, ra-nya ra tafkhim atau ra tebal, yaitu ditandai dengan adanya huruf ra sukun didahului dengan fathah, harakat fathah. Kemudian di sini kembali lagi ada al-maitatu bertemu dengan mim juga termasuk huruf qamariyah, maka kita namakan dengan alif lam qamariyah. Kemudian maitatu ada ya sukun didahului dengan fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin dan lembut dalam pelafalannya. Al-maitatu ahyainaha. Kemudian pada lafal hati-hati jangan dibaca dengan ahyaina, tapi dia ha kecil. Kemudian yaina. Di sini kembali ada bacaan lin, ada fathah bertemu ya sukun. Kemudian naha. Kedua-duanya mad tabi'i ditandai dengan adanya fathah bertemu alif, fathah bertemu alif. Panjangnya 2 harakat. Kemudian wa akhrajna. Kemudian di sini lafal jim ada bacaan qalqalah, yaitu suara jimnya memantul. Akan tetapi hati-hati jangan sampai membantulkannya dengan saktah. Contoh wa akhrajna, itu saktah. Atau dengan tambahan hamzah wa akhrajna, rajna. Akan tetapi dia bagaimana cara membaca al-qalqalah, yaitu mengalir saja, bantulannya mengalir. Wa akhrajna rajna. Seperti itu. Kemudian ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Minha, pada lafal minha di sini ada nun sukun bertemu ha, maka kita namakan dengan izhar halqi, yaitu adanya nun sukun bertemu ha termasuk huruf halq, yaitu huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan, maka harus jelas suara nunnya, tidak boleh tahan, tidak boleh minha, tapi langsung saja minha. Kemudian ha ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Habban faminhu, pada lafal habban di sini ada tanwin berupa fathatain bertemu dengan fa, maka kita namakan dengan hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Fa termasuk ikhfa yang bagian lidah kita bagian aqrab, sehingga ikhfa-nya langsung ke fa. Habban fa, itu sambil ditahan gunnahnya. Kemudian fa minhu ada izhar halqi, yaitu nun sukun bertemu ha. Fa minhu ya'kulun. Kemudian pada lafal hamzah harus jelas hamzahnya ya, karena hamzah sifatnya ada sifat syiddah dan sifat jahar, yaitu tertahannya nafas dan tertahannya suara. Ya kulun. Kemudian lafal lun ada mad arid bisukun, yaitu apabila ada huruf huruf mad terletak sebelum huruf akhir dan kemudian huruf akhirnya kita wakafkan dan kita matikan, maka ini kita namakan dengan mad arid bisukun. Yang awalnya ya kuluna 2 harokat, karena kita wakafkan ada sukun lagi, maka di sini sukunnya namanya sukun arid. Sukun yang timbul disebabkan karena waqaf, maka ada 2 sukun, sehingga yang pertama maka cara membacanya di sini kita boleh 2 harokat, boleh 4 harokat dan boleh 6 harokat. Ya kulun 2 harokat, ya kulun 4, ya kulun 6 harokat. Baik. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ
jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Pada bacaan waja'alna fiha, ketiga-tiganya ada bacaan hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya yang pertama pada huruf na ada fathah bertemu alif, maka panjang 2 harakat. Fi ada kasrah bertemu ya, mad tabi'i. Kemudian ha ada fathah bertemu dengan alif, mad tabi'i kembali. Kemudian jannatin. Nah, di sini ada hukum tajwid pada lafal nun bertasydid, ya, yaitu adanya bacaan gunnah. Yaitu kita tahan dulu, cara membacanya adalah suara n-nya kita tahan. Nah, baru kita baca nat. Pada lafal na ada mad tabi'i lagi, ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian maka di sini ada 2 hukum. Yang pertama mad tabi'i dan gunnah. Jannatin. Nah, kemudian pada lafal jannatim mi, yaitu adanya kasrotain, ya, kasrotain bertemu dengan huruf mim. Maka apabila ada kasrotain bertemu dengan mim, maka kita masukkan tanwinnya ke mim. Ya, maka jannatim mi sambil ditahan tim. Kemudian min. Kemudian lafal min masukkan ke nun, yaitu di sini juga idgham bi, maaf, di sini bukan idgham bila gunnah tapi idgham bi gunnah. Ya, ini kami salah menulis. Ya, idgham bi gunnah, yaitu kemudian masukkan minna. Ya, min, langsung masukkan nun yang kedua karena dia idgham bi gunnah, kemudian ditahan gunnahnya. Min nakhil, kemudian khi ada ya sukun. Maka di sini kembali, yaitu yang kita namakan dengan mad tabi'i, kasrah bertemu ya. Kemudian min nakhili, kemudian di sini kasratain bertemu dengan waw kembali. Ini bukan idgham bi gunnah, maaf, bukan idgham bila gunnah tapi idgham bi gunnah. Maka cara membacanya yaitu tanwinnya masuk kepada huruf waw, kemudian ditahan gunnahnya. Min nakhilin wa a'nab. Ya, kemudian pada lafal na ada kembali fathah bertemu alif, yaitu mad tabi'i. Kemudian bi wa a'nabi wa fajjarna. Kembali lagi bi wa. Ya, di sini ada idgham bi gunnah, yaitu kasratain bertemu dengan huruf waw. Maka cara membacanya masukkan kepada huruf waw, ya, maka menjadi biwa sambil ditahan gunnahnya. Kemudian wa fajjarna, ra di sini tebal, jangan dibaca wa fajjarna tapi wa fajjarna fiha. Kemudian pada lafal na ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Fiha, kedua-duanya mad tabi'i, yaitu ditandai dengan kasrah pada huruf fi bertemu dengan ya, maka dia mad tabi'i. Kemudian ha ada fathah bertemu alif, mad tabi'i. Kemudian minal uyun, yaitu di sini lafal uyun, yaitu adanya mad alif disukun pada akhir bacaan uyun. Nah, di sini kita boleh panjangkan 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Pada bacaan liyakulu,
Di sini ada huruf hamzah sukun. Hamzah sukun memiliki sifat yang mencolok, yaitu sifat jaharnya dan sifat syiddah, yaitu tertahannya nafas dan tertahannya suara ketika melafalkan hamzahnya sukun. A, I, U, maka liya. Kemudian liya kulu, pada lafal lu di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya dhamma bertemu dengan waw. Alif di sini aliful jama' tidak kita baca atau tidak dianggap ada. Kemudian min samarihi, di sini ada nun sukun bertemu dengan sa. Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf sa, ini sa termasuk huruf ifa, maka cara membacanya kita samarkan langsung ke huruf sa-nya. Min sa, langsung min sa, bukan min sa, tapi min samarihi, sambil ditahan gunnahnya 2 harakat. Kemudian pada lafal hi, di sini ada sedikit kami terlupa, yaitu mad silah qasirah, yaitu terjadi apabila ada hak dhamir setelahnya ada huruf mad berupa seperti ini. Maka samarihi panjangnya berapa harakat untuk mad silah qasirah, yaitu 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Wa ma ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Amilat, di sini tak sukun, tak sifatnya ada sifat hamas, mengalirnya nafas sedikit. Amilat at, seperti itu, jangan banyak-banyak, jangan amilat. Ini terlalu banyak. Wa ma amilathu aydihim, pada lafal ai di sini ada bacaan lin, yaitu lembut dalam pelafalannya, aydihim. Di sini ada ya sukun didahului dengan huruf kasrah, maka dia mad tabi'i. Kemudian apabila kita sambung, di sini ada tanda shad, itu ya, kita nggak apa-apa untuk waqaf, tapi kalau ahsannya kita lanjutkan lagi. Wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Kalau kita lanjutkan, maka di sini nanti ada hukum tajwid berupa bukan mad, tapi yaitu bacaan izhar syafawi, yaitu bacaan izhar syafawi, yaitu adanya mim mati bertemu dengan hamzah, yang mana apabila mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah, maka dia menjadikan izhar syafawi. Kemudian afala ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Yashkurun. Kemudian hati-hati dalam pelafalan shin, jangan sampai terdengar dengan sin. Apabila membacanya yaskuru, nanti maknanya berubah. Nah, di sini huruf shin ada sifat tafasyi, yaitu intisyarus sauti fil fam, yaitu menyebarnya suara di dalam mulut itu lebih banyak dibandingkan yang kita keluarkan. Maka afala yashkurun. Kemudian farun ada mad arid disukun, yaitu ditandai dengan adanya huruf mad yang datang sebelum huruf akhir, dan huruf akhirnya kita wakafkan menjadi huruf yang sukun. Maka awalnya yashkuruna menjadi yashkurun, nunnya ikut mati. Cara membacanya itu boleh kita panjangkan 2 harakat, yashkurun. Boleh 4 harakat, yashkurun. Boleh pula 6 harakat, yashkurun. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.